Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di Fakultas Hukum. Masih bingung mau masuk kampus mana? Sebenarnya berapa sih kuota atau daya tampung untuk Fakultas Hukum itu sendiri? Mata kuliahnya ada apa aja ya? Kira-kira ada pembahasan apa aja ya? Apa saja sih kegiatan atau UKM mahasiswa Fakultas Hukum? Prospek pekerjaannya apa ya apabila kita menjadi mahasiswa hukum? Kalian yang masih bingung mau masuk universitas mana, berikut merupakan daftar dari berbagai universitas yang sudah memiliki jurusan Fakultas Hukum yang sudah terakreditasi A. Bisa lihat di sini. Dan antara lainnya yaitu Universitas Indonesia, Gajah Mada, Brawijaya, Pajajaran, Andalas, serta Diponegoro. Universitas memiliki daya tampung yang berbeda-beda, tetapi biasanya Fakultas Hukum memiliki kuota atau daya tampung yang lebih besar daripada jurusan lainnya. Meskipun memiliki kuota yang besar, peminat tiap tahunnya juga besar. Berikut merupakan kuota atau daya tampung SNMPTN dari beberapa universitas yang memiliki akreditasi A untuk Fakultas Hukumnya. Selanjutnya terdapat data peminat dan kuota SBMPTN untuk Fakultas Hukum dari beberapa universitas. Bisa dilihat bahwa meskipun kuotanya banyak, peminat untuk Fakultas Hukum juga banyak. Dan setiap tahunnya peminat untuk Fakultas Hukum terus bertambah. Nah, lalu mata kuliah wajib fakultas apa aja sih yang akan kamu dapatkan sebagai mahasiswa hukum? Pada semester pertama, kamu akan mendapatkan 3 mata kuliah wajib fakultas. Yang pertama ada pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan juga ilmu negara. Pada pengantar ilmu hukum, kamu akan membahas dan mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum yang berlaku secara universal. Lalu pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia, kamu akan mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, sejarah, dan juga teori hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, sedangkan pada mata kuliah ilmu negara, kamu akan mempelajari unsur terbentuknya suatu negara, pemikiran kenegaraan, teori kedaulatan negara, teori legitimasi, hakikat negara, tujuan dan fungsi negara, serta sendi pokok negara pada umumnya. Nah, selain itu, mata kuliah wajib fakultas yang akan kalian temui di semester-semester berikutnya antara lain hukum konstitusi, hukum perdata, asas-asas hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum Islam, sosiologi dan budaya dasar, hukum adat, hukum bisnis, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, hukum jaminan, hukum dan masyarakat, hukum otonomi daerah dan desa, hukum pajak, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum perusahaan, dan masih banyak lagi nih. Ketika kamu sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, kamu akan memilih satu dari pemetaan yang ada. Setiap kampus memiliki pemetaan, berikut juga kebijakannya masing-masing. Berikut ini adalah contoh dari beberapa pemetaan yang ada. Hukum Perdata. Konsentrasi inilah yang harus dipilih jika kamu ingin menjadi notaris. Di konsentrasi ini, kamu bakal belajar banyak tentang hukum yang mengikat perjanjian dan kontrak. Sebagai gambarannya, mata kuliah yang akan kamu temui dalam konsentrasi ini adalah hukum keluarga dan waris, hukum perkawinan, hukum perselisihan, perbandingan hukum perdata, hukum adat dalam perkembangan, dan lain-lain. Hukum pidana. Jika cita-citamu menjadi seorang advokat atau jaksa, pilihlah konsentrasi hukum pidana. Hukum pidana mempelajari tentang keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Konsentrasi ini identik dengan analisis pasal-pasal KUHP. Di sini, kamu belajar tentang penanganan kasus-kasus kriminal. Mata kuliahnya juga sangat kental dengan nuansa kriminal, seperti kriminologi, hukum pidana internasional, pengadilan hak asasi manusia, hukum pidana dan jurisprudensi, perbandingan hukum pidana, dan lain-lain. Hukum tata negara. Jika kalian berminat menjadi anggota DPR atau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, hukum tata negara wajib kamu pilih. Di sini, kamu belajar tentang pokok-pokok aturan kenegaraan, lembaga kenegaraan, termasuk
termasuk pembuatan undang-undang. Mata kuliah dalam hukum tata negara antara lain perbandingan hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum kewarganegaraan dan keimigrasian, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Hukum internasional. Peminatan hukum internasional biasanya diminati mahasiswa yang ingin meniti karir di Kementerian Luar Negeri, diplomatik dan konsuler atau bekerja pada lembaga-lembaga organisasi internasional maupun regional. Hukum internasional juga yang bicara saat terjadi kasus ekstradisi, deportasi, bahkan suaka. Jadi, pada hukum internasional, kamu akan belajar hukum laut internasional, studi kasus hukum internasional, hukum udara dan ruang angkasa, hukum perjanjian internasional, hukum organisasi internasional, dan lain-lain. Hukum ekonomi. Peminatan dari hukum ekonomi bisnis dapat diharapkan meniti karir dalam menekuni pekerjaan menjadi konsultan hukum perusahaan dan pengacara terkait bidang bisnis, misalnya sengketa merek, hak cipta, perlindungan konsumen, masalah perburuhan, sengketa dagang, masalah kepaulitan, hukum penanaman modal dan pasar modal, perdagangan internasional dan regional, masalah WTO dan GATT. Konsentrasi hukum ekonomi dikenal juga sebagai hukum dagang. Sebagai gambarannya, mata kuliah yang akan kamu temui dalam konsentrasi ini adalah hukum ekonomi, hukum perusahaan, hukum jaminan, hukum ekonomi internasional, hukum penanaman modal, dan lain-lain. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara juga mengatur tentang seluk-beluk negara. Hukum administrasi negara mempelajari tentang aspek-aspek dinamis dan merakyat dalam aturan kenegaraan, seperti pembangunan dan aparatur negara dari segi behavioral. Karena berurusan dengan administrasi, pemahaman kamu soal jenjang birokrasi harus terasah jika memang kamu berminat memilih konsentrasi ini. Pada hukum administrasi negara, mata kuliah yang akan kamu temui adalah hukum administrasi negara di daerah hukum, perizinan hukum keuangan negara, hukum perencanaan dan pengawasan pembangunan, hukum kepegawaian, dan lain-lain. Halo semuanya, nah sekarang aku akan menjawab pertanyaan tentang apa saja sih UKM-UKM yang ada di Fakultas Hukum. Nah sebenarnya banyak banget UKM-UKM yang ada di Fakultas Hukum di tiap-tiap universitas, tapi pada kesempatan kali ini aku akan jelasin 3 aja ke kalian. Nah yang pertama adalah peradilan semu. Nah kegiatan dari peradilan semu ini sendiri adalah simulasi dari proses peradilan yang sesungguhnya. Lomba atau event terkait peradilan semu biasa dikenal dengan National Moot Court. Dengan mengikuti kegiatan ini, kalian nanti akan belajar bagaimana cara menganalisis dan memecahkan suatu perkara dari masa pra-peradilan sampai pada putusan. Nah, yang kedua adalah debat. Dengan mengikuti debat, kalian akan mampu untuk melihat suatu perkara dari beragam sudut pandang. Karena nanti saat mengikuti lomba debat, kalian harus mempelajari mosi baik dari sudut pandang pro maupun sudut pandang kontra. Selain itu, kalian juga akan semakin kaya dengan beragam peraturan perundang-undangan dan dituntut untuk mampu berpikir kritis untuk melihat mana kelebihan dan kelemahan ataupun sisi positif dan negatif dari suatu putusan yang diangkat menjadi sebuah mosi perdebatan. Nah, yang ketiga adalah ALSA. ALSA merupakan sebuah organisasi nirlaba mahasiswa hukum se-Asia. Di ALSA ada berbagai macam kegiatan, mulai dari seminar nasional, leadership training, legal coaching clinic, dan lain-lain. Selain itu juga ALSA mengikuti berbagai kompetisi, mulai dari National Moot Court, Legal Review, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalian tidak hanya belajar mengenai teori saja, namun juga belajar mengenai bagaimana menjalankan hukum di lapangan, bagaimana cara menganalisis masalah, bagaimana cara berargumen dengan benar, dan bagaimana cara melihat sebuah kebenaran dari suatu perkara. Nah, yang tidak kalah penting adalah terasahnya kemampuan kamu dalam menyampaikan hasil kerja, argumen, ataupun buah pikir. Selain itu, nantinya kamu juga akan lebih mudah dalam mencari pekerjaan karena telah memiliki 2 skill, baik hard skill maupun soft skill. Jika kalian memilih Fakultas Hukum, jurusan studi kalian pada saat kuliah nanti, ada beberapa prospek pekerjaan yang akan kalian dapatkan jika kalian telah menjadi sarjana hukum. Pertama, hakim. Profesi pekerjaan yang sangat kita idamkan sebagai sarjana hukum ialah menjadi hakim. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem hukum Indonesia, hakim bertugas memimpin jalannya persidangan sekaligus mengambil keputusan akhir tentang hukuman bagi yang pihak dituntut. Aspek pekerjaan selanjutnya yang akan kita dapatkan setelah menjadi sarjana hukum, pekerjaan yang paling favorit jurusan hukum ialah pengacara. Tugas pengacara adalah membela klien atau membela seseorang penuntutnya untuk mendapatkan hak-haknya. Setelah kita mendapatkan gelar sarjana hukum juga, kita bisa menjadi jaksa. Apa sih jaksa? Tugasnya apa? Nah, tugas jaksa ialah untuk menyampaikan tuduhan atau dakwaan
atas tuduhan untuk seseorang yang memang sudah melakukan tindakan pelanggaran. Dalam hal ini, kita jika ingin menjadi seorang jaksa, syarat yang terpenting kita harus bisa menyelesaikan masa studi jurusan S1 Ilmu Hukum. Nah, syarat menjadi seorang jaksa tidak mudah karena kita harus melewati beberapa seleksi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kita setelah menjadi sarjana hukum bisa juga menjadi seorang notaris. Seorang sarjana hukum perlu menempuh pendidikan lagi di program Magister Kenotariatan. Serunya menjadi seorang notaris adalah kita bisa membuka praktik sendiri, baik itu di rumah ataupun membuat kantor sendiri. Jadi tidak usah terikat dalam suatu firma atau lembaga. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Jangan sampai salah jurusan ya.